Cek cek 1 2 3 dicoba. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rido di sini ya. Tentunya masih di channel kesayangan kita semua yaitu mainan laki-laki. Oke, pada hari ini kita akan membahas sebuah produk liquid lagi ya, yaitu liquid yang cukup merakyat ya dengan harga yang di bawah cepek ya, di bawah cepek udah dapat liquid 60 mili. Apa dia? Mungkin kawan-kawan sudah tahu ya, sudah pernah mencoba juga. Ini dia liquidnya. Juta Sundae ya, Juta Sundae. Ya, di sini saya mengambil rasa yang vanilla raisin ya, yang V2. Oke, seperti apa tampak dekat dari liquid ini dan juga kita sekaligus membahas packaging dari liquid ini. Saksikan, check this out. Oke, ini dia tampak dekatnya dari liquid Juta Sundae ya. Ini kebetulan udah aku buka liquidnya. Dia datang dengan kemasan seperti ini dan dilapisi lagi oleh plastik pelindung ya, yang dipres. Oke, ini merupakan liquid Juta Sundae ya, dengan rasa saus vanilla raisin ya, rasa raisin vanilla ya. Ini merupakan batch kedua atau versi kedua dari Juta Sundae ya. Lalu di sini di kemasannya terdapat ingredient dan juga beberapa peringatan ya, bla bla bla. Lalu ada informasi ya tentang media sosial dari Juta Sundae yaitu Vape Boost ID ya di Instagram atau Juta Juice ya, dan juga RS Brew. Nah, nggak tahu nih, mungkin mereka kolaborasi atau gimana ya. Banyak banget ini media sosialnya di sini. Lalu di sini ada barcode-nya juga ya, barcode-nya nikotin 0,3 ya, 0,3 mg yang aku pakai, tersedia dalam tiga varian ya, 3, 6 dan 9 ya. Ini 3 mg ya. Itu saja ya informasi yang bisa kita lihat di liquidnya ya. Cukup informatif. Dari desainnya juga cukup menarik ya, cukup menarik. Ini stikernya ini glossy ya, glossy kempling mengkilat begitu ya. Cukup bagus lah, tidak kelihatan murah ya, dengan harga yang cukup terjangkau ya. Baik, mungkin itu saja tampak dekat dari liquid Juta Sundae ini. Mari kita saksikan bagaimana pembahasan dari liquid Juta Sundae ini. Check this out. Oke, setelah tadi bersama-sama kita menyaksikan tampak dekat dan melihat bagaimana packaging dari liquid ini ya, langsung saja kita masuk kepada pembahasan dari liquid ini. Mungkin untuk tahap awal kita akan mencoba memperlihatkan bagaimana cloud production-nya ya. Oke, cukup ya, cukup tebal ya, cukup tebal. Ini kebetulan aku memakai settingan single coil ya, dengan resistensi 0,47 ohm ya, dan aku running di 30 watt. Oke, baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan tentang bagaimana sensasi dan rasa dari liquid ini ya. Pertama mungkin aku akan membahas dari segi TH sendiri ya. Dari segi TH ini cukup terasa juga TH-nya, cukup nampol juga, walaupun tidak menyiksa dan tidak mengagetkan ya, masih standar ya, masih enak, ada garukan-garukan sedikit di tenggorokan ya. Jadi untuk TH sendiri saya bilang ini cukup aman dan cukup memuaskan juga, rasanya cukup aman. Lalu dari segi tingkat manisnya sendiri ini masih cukup aman, tidak oversweet ya, masih standar, tidak ada yang berlebihan ya dari rasa manisnya sendiri. Lalu kemudian langsung aja kita masuk pada dari segi rasa atau flavor dari liquid Juta Sundae ini ya. Oke, liquid ini sesuai dengan klaim di kemasannya itu vanilla resin ya. Mungkin kalau kawan-kawan yang belum tahu resin itu apa, resin itu seperti kismis ya, sama dengan kismis ya. Nah, jadi ini kalau digambarkan di sini ada gambar es krim ya, es krim bertaburkan kismis ya, dengan cipratan-cipratan susu ya, susu vanila ya. Baik, apakah rasanya sama dengan apa yang diklaim di dalam kemasannya ya? Kalau menurut aku sendiri ya, dari berdasarkan aku sudah memakai liquid ini sekitar sepertiga botol ya. Di sini kebetulan aku merasakan atau menemukan rasa raisin ya, raisin. Satu itu raisin. Cukup dominan rasa raisinnya di sini. Ini merupakan rasa utama dari liquid ini ya. Lalu yang kedua, aku menemukan rasa creamy
seperti krim ya, krim-krim susu lah begitu ya. Jadi untuk rasa vanilanya sendiri ini bisa dibilang absen dari liquid ini ya. Tidak sesuai dengan apa yang tertera di sini, cuman nggak tahu lah apakah mungkin aku yang kurang sensitif merasakannya, cuman yang jelas sudah sepertiga botol habis. Rasa vanila ini terus terang nggak terlalu terasa ya di liquid ini, lebih ke arah krim-krim begitulah, krim-krim susu atau krim-krim ya krim susu lah gitu kan. Jadi pengalaman aku pada saat puff dengan liquid ini ya, pada saat inhale memang rasa yang dominan muncul di tekan ya, di tenggorokan ini yaitu rasa raisinnya itu sendiri ya, rasa raisinnya. Lalu waktu exhale baru terasa raisin bercampur dengan krim ya. Baru krimnya agak naik sedikit rasanya. Cuman tetap masih dominan di raisinnya. Mungkin lalu after taste-nya tetap juga masih sama rasa raisin ya. Cuman di sini ya aku ingin apa ya, ingin coba menjabarkan sedikit tentang raisinnya. Emang di sini terus terang ini bukan rasa raisin yang aku suka. Jadi rasa raisinnya ini mungkin karena terlalu strong ya, karena terlalu kuat. Jadi dia ada sensasi-sensasi sedikit pahit jadinya. Mungkin kawan-kawan pernah juga ngerasain makan apa ya, makanan manis yang terlalu manis banget kan ujung-ujungnya bisa jadi pahit ya, agak terasa pahit ya. Jadi manisnya di situ saya ngerasakan seperti itu ya. Agak-agak ada sensasi pahitnya. Itu aku nggak terlalu suka dengan sensasi rasa kayak gitu. Kemudian dari tingkat kemiripan ya, dari tingkat kemiripan dengan makanan yang digambarkan di botolnya, memang ini jelas-jelas kalau aku bilang masih tidak terlalu mirip lah dengan apa yang ditampilkan di sini ya. Cuman ya masih lumayan lah, masih lumayan. Kalau untuk kemiripan dengan makanan aslinya mungkin aku bisa bilang ini sekitar ya 60% lah gitu. Cuman kawan-kawan jangan salah sangka juga ya, jangan salah sangka, jangan salah mengartikan. Ini masih bisa kita nikmati kok, masih bisa kita rasakan ya, dimana kapan lagi lah kita dapat liquid murah seperti ini ya, di bawah cepek ya, di bawah cepek, bahkan ada yang menjual di bawah harga 80.000. Ini cukup worth it lah kalau aku bilang dari segi harga dan juga rasa yang disajikan di sini ya. Cuman ini beberapa tips juga untuk kawan-kawan yang ingin mencoba liquid ini ya. Ini terserah liquid ini pertama kali aku puff ya, awal-awal dibuka kita puff. Emang rasanya tuh emang tadi aku bilang tadi, kismisnya terasa pahit ya, terasa pahit, maksud agak mungkin kawan-kawan nanti juga akan sama, akan merasakan seperti apa ya, seperti bau-bau obat begitu. Bau-bau obat. Cuman lama-kelamaan setelah beberapa ya, selang 1 hari lah, selang 1 hari udah aku ganti kapas yang baru, coba tetes lagi. Ini rasanya nggak tahu kenapa lama-lama makin enak, makin rasanya makin manis lah, makin jelas begitu. Rasa-rasa yang pahit atau bau-bau apa ya, bukan bau obat sih ya, mungkin bau-bau menyengat begitu ya, udah mulai hilang rasa itu. Jadi rasanya sudah mulai on the track ya, kembali ke rasa yang seharusnya ya. Jadi emang liquid ini baru bisa full aku rasain, aku nikmatin ya setelah 1 hari pemakaian sih. Mungkin lidah sudah menyesuaikan ya. Lalu tips juga buat kawan-kawan yang ingin menggunakan liquid ini jujur ketika kita puff memang enak sih, puff biasa gini kan, puff santuy ya kan, enak. Cuman lebih enak lagi ya, lebih muncul lagi rasanya, lebih ngeblend lagi, lebih santuy lagi rasanya kalau kita nikmati liquid ini sambil minum segelas kopi ya, kopi-kopi mix gitu ya, kopi-kopi susu. Rasanya baru agak kalem dia, rasanya agak terkendalikan dengan rasa susu yang membekas di mulut kita gitu. Mungkin itu aja lah ya, nggak usah banyak bacot juga lah ya, nggak usah banyak cang-cincong ya kan. Yang penting kawan-kawan di sini tahu ya kan gimana rasanya, gimana pengalaman menggunakan liquid ini. Jadi kawan-kawan tidak ragu, ada referensi untuk membeli liquid ini begitu ya. Oke, 0 sampai 10 kalau aku harus ngasih nilai untuk liquid ini mungkin aku akan memberikan nilai ya 7 lah, sorry ya 7. 7 itu bukan berarti jelek ya, 7 itu termasuk ya termasuk cukup lah kan. Kenapa kasih nilai 7? Pertama dari segi packagingnya ya, ini termasuk manis juga packagingnya ini, termasuk kalem, santuy ya, enak dipandang ya, dengan botol
berwarna dasar kuning ya. Cukup cerah, cukup menarik lah, menarik perhatian. Kemudian dia juga sudah disertakan dengan kemasan pengaman yaitu berupa plastik yang di-press ya di sini jadi aman, tidak akan bocor ya. Kemudian dari segi TH sendiri ya, ini TH-nya cukup cukup nyegrak juga sih, cukup cukup terasa banget lah TH ini. TH-nya kalau dari segi TH terus terang ini nggak ngecewain juga nih tikutnya nih. Kemudian dari segi rasa itu tadi ya, rasanya emang ya tidak yang aku harapkan, cuman ya masih masih bakalan bakalan kepake sih ini, bakalan habis ya, nggak sampai, bukan bukan liquid yang nggak enak sih, masih enak, cuman ya bukan seperti yang aku harapkan, begitu aja lah. Cuman masih bisa dinikmati gitu, apalagi kita nikmatinya dengan segelas kopi ya. Baik, mungkin itu saja yang aku sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Tak ada maksud menyinggung atau menyakiti hati siapapun. Sekali lagi ini adalah murni pendapat pribadi aku ya. Bisa jadi terjadi pendapat yang berbeda dengan kawan-kawan semua ya. Mana tahu ada juga ini fans juta Sunday yang jatuh ya kan. Sunday yang tersinggung ya, atau yang merasa ini enak bang, ini harusnya nilai 9. Nah, coba kalian komen aja di kolom komentar ya, bisa kita diskusi di bawah. Baik, sekian yang aku sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juta Sunday.